Perkenalkan, nama saya Dedi Chandro Parulian Sinaga dengan NIDN 0127088802 sebagai unjuk kerja Tridharma di bidang pengajaran. Saya membawakan mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Saya merupakan dosen tetap di STMI Pelito Nusantara dengan program studi Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan. Selanjutnya pada deskripsi mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Di sini mata kuliah ini mempelajari konsep-konsep dasar pada pemrograman berorientasi objek seperti kelas objek, enkapsulasi, inheritance, access modifier, operator, konstruktor dan dekonstruktor, gather and shader, kemudian polymorphisme. Secara spesifik, konsep-konsep tersebut akan dipelajari dengan bantuan bahasa pemrograman Java. Pelaksanaan kuliah dilakukan dengan membentuk ceramah dan praktikum di laboratorium. Adapun capaian prodi untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek yaitu mahasiswa mampu menganalisis, merancang, dan menerapkan suatu sistem berbasis komputer secara efisien untuk menyelesaikan masalah menggunakan pemrograman prosedural dan berorientasi objek. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, di sini yang pertama, mahasiswa memahami bahwa Java merupakan bahasa pemrograman yang menggunakan paradigma OOP atau Object Oriented Programming. Yang kedua, di sini mahasiswa mampu membuat kelas dan objek dalam pemrograman Java. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami input dan output dalam pemrograman Java. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami operator dalam pemrograman Java. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami percabangan dalam pemrograman Java. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami penggunaan prosedur dan fungsi. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami konsep pewarisan atau inheritance. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami access member dan class modifier. Yang kesembilan, mahasiswa mampu memahami konsep enkapsulasi pada PBU. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu memahami konstruktor dan dekonstruktor. Yang kesebelas, mahasiswa mampu memahami metode gather and shader. Yang ke-12, mahasiswa mampu memahami konsep polymorphisme. Yang ke-13 atau yang terakhir, mahasiswa memahami konsep interface dan aplikasinya di dalam pemrograman berorientasi objek. Selanjutnya, materi perkuliahan pemrograman berorientasi objek. Di sini terdiri dari 14 pertemuan pembelajaran, kemudian 1 ujian tengah semester, 1 pertemuan lagi UAS. Jadi totalnya ada 16 pertemuan. Untuk pertemuan pertama, di sini yang disampaikan materinya tentang pengantar perkuliahan dan kontrak kuliah. Untuk pertemuan kedua, yang dibahas tentang pengenalan pemrograman berorientasi objek. Jadi diharapkan siswa dapat mengenal pemrograman berorientasi objek sebelum melanjutkan ke tahap pemrograman.
Pertemuan ketiga, pengenalan Java. Yang keempat, scanner, buffer reader, dan konsol. Pertemuan kelima, membahas tentang operator. Pertemuan keenam, membahas tentang percabangan. Yang ketujuh, membahas tentang prosedur dan function. Di pertemuan ke-8, di sini mahasiswa melakukan ujian tengah semester. Pertemuan ke-9, di sini membahas tentang inheritance. Pertemuan ke-10, yaitu akses member dan class member. Pertemuan ke-11 tentang enkapsulasi. Pertemuan ke-12 di sini membahas konstruktor dan deskonstruktor. Pertemuan ke-13 membahas tentang gather and shader. Pertemuan ke-14 di sini membahas tentang polymorphism. Pertemuan ke-15 di sini evaluasi. Pertemuan ke-16 mahasiswa melakukan ujian akhir semester. Selanjutnya, referensi yang digunakan di sini terdiri dari dua, yaitu utama pembelajaran dan pendukung pembelajaran. Referensi utama pembelajarannya di sini ada buku R.H. Sianipar tahun 2018 tentang dasar analisis dan perancangan pemrograman berorientasi objek menggunakan Java. Yang kedua, buku Bert Bates and Katie Sierra dengan judul Hot First Java pada edisi kedua tahun 2008. Buku yang ketiga menurut Prentice Hall, yaitu bukunya yang berjudul Java How to Program pada tahun 2012. Kemudian yang keempat, buku Bert de McLean yang berjudul Head First Object Oriented Design and Analysis. Adapun referensi pendukungnya untuk pembelajaran pemrograman berorientasi objek di sini diantaranya ada modul praktikum pemrograman berorientasi objek. Yang kedua, modul online, yaitu di website http://codestation.com/kategori/java. Selanjutnya, media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan di sini diantaranya software. Software yang digunakan yaitu Java untuk versi desktop. Kemudian yang kedua, Avast NetBeans. Kemudian yang ketiga, video pembelajaran dari YouTube. Adapun media pembelajaran hardware di sini yang digunakan PC atau laptop, kemudian InFocus. Tempat pelaksanaannya untuk mata kuliah pemrograman orientasi objek dilaksanakan di laboratorium pemrograman. Selanjutnya, peraturan perkuliahan. Yang pertama, mahasiswa wajib mengikuti tata tertib di lingkungan kampus. Yang kedua, mahasiswa diwajibkan hadir di dalam ruangan kuliah tepat waktu. Keterlambatan diperbolehkan selambat-lambatnya 15 menit sejak pengajar memasuki ruang kuliah. Ketiga, alat komunikasi atau handphone harus dikondisikan tidak bersuara dan tidak diperkenankan menggunakannya di dalam kelas selama proses belajar mengajar dan ujian berlangsung. Keempat, mahasiswa tidak boleh menggunakan komputer selama proses kuliah kecuali atas permintaan pengajar. Selanjutnya, peraturan perkuliahan. Yang pertama, mahasiswa wajib mengikuti tata tertib di lingkungan kampus. Yang kedua, mahasiswa diwajibkan hadir dalam ruang kuliah tepat waktu. Keterlambatan diperbolehkan selambat-lambatnya 15 menit sejak pengajar memasuki ruang kuliah. Yang ketiga, segala alat komunikasi seperti handphone harus dikondisikan tidak bersuara dan tidak diperkenankan menggunakan di dalam kelas selama proses belajar mengajar dan ujian berlangsung. Yang keempat, mahasiswa di dalam kelas perangkat lunak aplikasi tidak diperkenankan makan,
menggunakan kaos oblong, berpakaian ketat atau pendek, menggunakan peralatan hiburan seperti mobile music player, Walkman, iPod, headset atau headphone, serta memakai sendal. Yang kelima, mahasiswa yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi antara lain pengeluaran dari kelas, pemberian tugas, pemotongan nilai, dan sanksi lain yang diserahkan kepada dosen terkait dan tidak melanggar aturan, norma, serta etika. Yang keenam, mahasiswa yang melakukan kecurangan dalam pelaksanaan ujian, baik UTS, UAS, dan plagiat tugas, akan diberikan nilai 0. Yang ketujuh, mahasiswa yang melakukan kecurangan dalam tugas dapat dikenakan sanksi berupa pengurangan nilai akhir sesuai kebijakan dosen. Absensi perkuliahan. Sesuai dengan ketentuan perkuliahan yang ditetapkan oleh STM Pelita Nusantara, mahasiswa diwajibkan menghadiri kuliah setidaknya 11 pertemuan dari 14 pertemuan. Yang kedua, mahasiswa yang melakukan kecurangan dalam absen tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian dan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah ini. Yang ketiga, mahasiswa diwajibkan menyerahkan bukti kehadiran yang sah kepada bagian akademik selambat-lambatnya seminggu sejak tanggal mahasiswa tersebut tidak hadir dalam perkuliahan. Selanjutnya, sistem penilaian. Nilai akhir atau NA adalah nilai kumulatif dari berbagai komponen dengan total nilai 100%. Dengan proporsi nilai adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai presensi atau kehadirannya 10%. Yang kedua, nilai kuis atau tugasnya 20%. Yang ketiga, nilai UTS 30%. Yang keempat, nilai UAS 40%. Penilaian akan dilakukan dengan menggunakan acuan patokan sebagai berikut. Nilai akhir yang lebih besar sama dengan 80, maka akan mendapatkan nilai prestasi A dengan bobot prestasi 4, kemudian golongan prestasinya sangat baik. Untuk nilai akhir lebih besar sama dengan 70, maka nilai prestasinya B dengan bobot prestasi 3 dan golongan prestasinya baik. Untuk nilai lebih besar sama dengan 60, nilai prestasinya C, bobot prestasi 2, golongan prestasi cukup. Untuk nilai lebih besar sama dengan 50, nilai prestasinya D, bobot prestasinya 1, golongan prestasinya kurang. Untuk nilai lebih kecil dari 50, maka nilai prestasinya E, bobot prestasinya 0, golongan prestasinya gagal. Selanjutnya, teknik pengajaran. Di sini ada 3 teknik pengajaran. Yang pertama di sini delivery. Pada delivery di sini yang pertama membuka perkuliahan. Kemudian yang kedua, menjelaskan capaian materi dari pembelajaran. Yang ketiga, menyampaikan materi pembelajaran. Yang keempat, membuka kesimpulan atas materi pembelajaran. Yang kelima, menutup perkuliahan. Sedangkan pada interaksi, di sini saya menggunakan yang pertama salam pembuka. Yang kedua, berdoa sebelum memulai perkuliahan. Jadi doa dilakukan dengan menurut agama masing-masing. Yang ketiga, ice breaking atau memberikan motivasi dengan tujuan agar mahasiswa mendapatkan motivasi yang lebih agar mereka lebih semangat lagi untuk menjalani perkuliahan. Yang keempat, presensi kehadiran.
Yang kelima, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya atau bertanya langsung kepada mahasiswanya. Yang keenam, yaitu tanya jawab. Yang ketujuh, menggunakan salam penutup. Selanjutnya pada assessment, di sini saya melakukannya dengan 4 cara. Yang pertama non-test. Non-test ini adalah penilaian non tertulis. Jadi tujuannya untuk menilai mahasiswa mana yang aktif dan tidak aktif. Yang kedua, menggunakan tes atau kuis. Yang ketiga, yaitu UTS. Yang keempat, UAS. Sore semuanya. Sore. Bagaimana kabar kalian, sehat? Sehat. Oke, baik. Jadi di sini sebelum kita masuk materi pengenalan Java, coba berdiri dulu semua. Jadi kita mau motivasi diri kita sendiri. Caranya bagaimana? Berikan tepuk tangan pada diri kita sendiri dengan semangat. Ayo kita buat. Bagaimana? Sudah kelihatan? Sudah. Oke, boleh duduk. Jadi di sini kita masuk dengan materi ketiga, yaitu pengenalan Java. Siapa sudah kenal Java? Belum. Baik, jadi kalau belum kenal Java, Java itu merupakan salah satu bahasa pemrograman dengan level tinggi. Level dasarnya apa? Level dasarnya itu ada pemrograman Pascal, ada pemrograman C++. Jadi kita lihat di sini pengenalan lingkungan pada Java. Pada program Java, di sini nanti kita akan melalui 5 tahap. Apa saja tahapannya? Yang pertama tahapan edit. Yang kedua tahapan compile. Yang ketiga tahapan load. Yang keempat verify atau verifikasi. Yang kelima execute atau eksekusi. Yang pertama edit. Edit ini maksudnya di sini kita nanti menuliskan pemrograman Java-nya dengan menggunakan program editor. Program editor ini banyak. Ada JCreator, ada Notepad, ada Notepad++. Apalagi bisa Sublime Text. Tetapi ketika kita menyimpan filenya nanti tipenya .java. Jadi misalnya contohnya di sini hello world, maka nanti hello world .java. Yang kedua compile. Compile di sini menggunakan perintah Java. Jadi Java ini tujuannya untuk mengcompile programnya di dalam Java. Kemudian dia nanti akan menghasilkan bytecode atau instruksi-instruksi yang dimengerti oleh si Java. Kita lihat contohnya. Misalnya tadi nama filenya hello.java. Maka untuk mengcompile-nya kita akan mengetikkan Java spasi hello.java. Nanti akan kita coba. Jika proses kompilasinya benar, maka di sini nanti akan dihasilkan ekstensi kelas. Jadi nanti di file akan bertambah satu. Nanti akan ada beberapa. Kemudian load. Di sini dia menempatkan program atau titik kelasnya ke dalam memori sebelum dijalankan. Kemudian dia dilakukan oleh kelas loader. File titik kelas dapat di-load dari penyimpanan yang ada di komputer kita. Kemudian verify. Verify ini di sini kita memastikan agar bytecode-nya yang di dalam file tadi valid atau berjalan dengan benar.
Jadi dia nanti for error akan ada perintah errornya. Kemudian eksekusi. Nah, eksekusi ini penting dalam setiap program. Kita mengeksekusinya menggunakan Java Interpreter. Jadi bytecode itu dibaca dan diterjemahkan menjadi bahasa yang dimengerti oleh komputernya. Perintahnya nanti Java spasi hello world. Jadi Java Interpreter ialah Java Visual Machine, Java API Package atau Java Class Library. Java menyediakan banyak kelas yang dikelompokkan ke dalam bermacam-macam kategori disebut package. Jadi di dalam package ini nanti kita bisa membuat banyak kelas. Itu ya. Selanjutnya di sini kita akan mencoba bagaimana menjalankan program Java. Nanti waktu kita masuk lab, kita akan praktekkan bagaimana cara membuatnya. Jadi di sini Bapak praktekkan dulu ya. Pertama, langkahnya buatlah folder dengan nama Java di drive C. Kebetulan di sini sudah Bapak buat. Bapak masuk ke C. Kemudian di sini nanti kalian buat Java. Nah, di sini sudah Bapak buat foldernya. Nanti kalian buat. Jadi pertama kalian buat itu kosong. Ini sudah Bapak buat ya. Bapak hapus dulu Java kelasnya. Oke. Langkah pertama sudah selesai. Langkah keduanya apa perintahnya? Ini tadi. Kemudian langkah kedua, buatlah programnya. Jadi ini nanti Bapak mau menampilkan program kilo yang tampil ini. Kita lihat di sini ada public class. Ini yang disebut dengan kelasnya. Dan apa nama kelasnya? Hello. Jadi setiap ada kata public class, maka nama filenya adalah ini. Jadi kalau kalian buat namanya berbeda, maka nanti tidak jalan. Kemudian dalam pembuatan nama nanti kita harus menyertakan titik Java. Kemudian perintah sistem titik out titik print. Ini dia untuk menampilkan, beda dengan pemrograman Pascal. Kalau di pemrograman Pascal apa? Cout ya kan? Atau apa? Di C++ cout. Kalau di Pascal apa? Readline dan ada write-line, ada readline. Kalau di sini langsung. Ya. Setelah kita membuat program, jadi sudah Bapak buat program, nanti kita save namanya Hello Java. Seperti ini lagi. Ini folder Java tadi. Di sini lagi. Jadi inilah program inilah folder yang sudah Bapak buat tadi. Kemudian ini programnya sudah masuk ke sini. Jadi kalau Bapak buka, misalnya pakai Notepad. Nah, inilah programnya. Ketika pakai Notepad, nih sudah Bapak simpan, namanya Hello titik Java. Oke, selanjutnya kita membuka command prompt. Kemudian di command prompt ini kita ketikkan cd.2 slash. Nah, yang ini yang cd.2 CD spasi C2 slash. Oke, kita coba. Setelah itu nanti di enter ya. Maka ketika di enter, dia nanti akan masuk ke folder C. Kalau buka CD, kemudian kelihatan? Kita ketikkan CD spasi C.2 slash. Ini nanti tujuannya kita mau ke drive C-nya. Enter. Sudah. Perintah selanjutnya apa? Perintah selanjutnya di sini kita disuruh ketikkan Java. Java tadi apa? Nanti kita lihat lagi.
ketikkan Java, ini ya, jangan salah. Kemudian kita enter, maka dia akan mengkompilasi. Ketika komputer kalian nanti seperti ini, maka program installnya sudah benar. Maka kita tinggal membuat program dan mengeksekusinya. Sudah, ketika kita sudah pakai begini, apalagi langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya di sini, ini dia hasilnya tadi ya. Langkah selanjutnya kita masuk ke folder Java-nya. Tadi kita buat folder Java di C, maka kita masuk ke folder C-nya, C.Java. Tujuannya apa? Kita mau mengeksekusi program yang sudah disimpan dengan nama Hello World tadi. Kemudian kalau ketikkan cd Java, enter, sudah masuk. Setelah itu apa? Langkah selanjutnya, kita lihat di sini. Langkah selanjutnya kita memanggil Java ya, bukan Java spasi hello world ini Java. Oke, kita buat Java spasi hello world titik Java. Sebelum Bapak enter, Bapak memperlihatkan di folder C tadi, bahwa di folder C, di folder Java yang di C, cuman ada satu file, yaitu hello world titik Java. Maka ketika kita ketikkan Java tadi, nanti dia akan membuat file baru. Kita lihat. Misalnya ini Bapak kecilkan. Sini aja lah ya, nanti nampaknya itu. Oke, ini Bapak enter ya. Maka tampil hello world titik kelas. Kenapa? Karena program kita tadi kelas, ya kan? Public class. Paham sampai sini? Oke, baik. Langkah selanjutnya, maka kita tinggal mengambil eksekusinya tadi. Kita lihat. Maka kita panggil nama filenya dengan Java di depan. Java, bukan Java. Oke ya? Maka kita panggil Java spasi hello world. Kita enter. Tampillah hasilnya hello world. Gampang? Ya. Jadi nanti kalau kita masuk, ya saya harapkan semuanya bisa mempraktekkan ini, ya kan? Sekarang Bapak mau kasih pertanyaan, atau kalian mau bertanya? Oke, kalian bertanya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan. Saya ingin tanya, kenapa harus menggunakan Java dalam pemrograman orientasi objek? Kenapa tidak seperti C++ atau Python? Oke, baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus. Jadi, kenapa? Karena kalau kita menggunakan bahasa seperti C++ atau Pascal, itu masih bahasa pemrograman yang dasar. Itu ya. Kita belum bisa membuat kelas di situ. Python juga kita belum bisa membuat kelas. Tetapi di Java kita bisa membuat package dan kelas. Kelasnya bisa lebih dari satu. Itu sebabnya kenapa semua mata pelajaran pemrograman berorientasi objek itu menggunakan program Java. Itu ya. Ada lagi pertanyaan? Ada. Oke, silakan. Apa perbedaan antara Java dan berita Java? Apa? Apa perbedaan antara Java dan berita Java? Perbedaan antara Java dan Java. Java. Oke, baik. Jadi dari yang kita praktekkan tadi,
dari sini program ini bahwa perintah Java tadi untuk mengeksekusi program apa? Ayo, ada yang bisa bantu? Program Hello. Kita lihat. Jadi dia untuk mengeksekusi program file yang sudah kita simpan tadi. Pertama yang kita simpan namanya Hello World titik Java. Nah, sedangkan si Java-nya itu, ya kan, dia mengcompile file dari si Java. Nah, jadi mereka itu saling berhubungan. Itu ya. Oke baik. Jadi perkuliahan kita berakhir sampai di sini. Semoga di pertemuan selanjutnya kalian hadir, ya kan, tetap sehat walafiat. Jadi Bapak ucapkan terima kasih untuk semuanya yang telah hadir malam ini. Oke baik, terima kasih.